Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait Rapid Application Development atau RAD. Before that, let's introduce our team. Perkenalkan, nama saya Bilkis. Halo, saya Muslimah Kurniawan. Halo, nama aku Fitri Aulia, biasa dipanggil Fitri. Pernah gak sih kalian ngerasa kalau pengembangan suatu sistem itu terlalu lama? Apalagi sebuah aplikasi. Padahal dalam dunia kerja, kebanyakan bahkan hampir semua klien itu menuntut suatu pekerjaan yang cepat. Nah, maka dari itu kita membutuhkan suatu metode yang cepat dan fleksibel serta langsung bisa dicoba. Nah, di sini Rapid Application Development atau RAD muncul sebagai solusi. Nah, maka dari itu tujuan presentasi kita pada kali ini adalah untuk mengenalkan kalian apa itu RAD, bagaimana cara kerja dari RAD, kelebihan dan kekurangan RAD, serta contoh penerapannya dalam dunia nyata. RAD merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk mempercepat proses produksi dengan menekankan pada keterlibatan pengguna dan prototyping secara berulang. Adapun komponen dari RAD ini meliputi alat, keterlibatan pengguna, serta prototyping secara iteratif. Prototyping secara iteratif di sini diartikan jika prototipenya itu melibatkan sebuah siklus pengembangan, demonstrasi, dan penyempurnaan yang mana ini memungkinkan penyesuaian secara cepat berdasarkan umpan balik dari pengguna. Metode RAD ini banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, serta dapat digunakan juga dalam desain web, diagnosa medis, serta dalam perancangan aplikasi game. Tahapan RAD atau Rapid Application Development terdiri dari 5 tahap, yaitu Requirement Planning, User Design, Rapid Construction, Testing, dan Deployment. Pada tahap Requirement Planning, kita membahas kebutuhan dan tujuan proyek dengan stakeholders. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami kebutuhan pengguna dan menentukan tujuan proyek. Kedua, ada User Design. Pada tahap user design ini, kita membuat prototype dan desain antarmuka pengguna atau UI berdasarkan kebutuhan yang telah didefinisikan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memvisualisasikan desain dan memastikan bahwa kebutuhan pengguna terpenuhi. Ketiga, ada tahap Rapid Construction. Pada tahap ini, kita membangun perangkat lunak dengan cepat menggunakan teknologi yang sesuai. Tujuannya adalah untuk membangun perangkat lunak yang fungsional dan memenuhi kebutuhan pengguna. Keempat, ada tahapan testing. Pada tahap testing, kita melakukan pengujian terhadap perangkat lunak untuk memastikan bahwa kebutuhan telah terpenuhi. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan sebelum perangkat lunak disebarkan. Kelima, ada deployment. Pada tahap ini, kita menyebarkan perangkat lunak yang telah selesai dibangun dan diuji kepada pengguna. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat digunakan oleh pengguna dengan efektif. Selanjutnya, kita memiliki pembahasan kelebihan dan kekurangan dari RAD. RAD memiliki beberapa kelebihan seperti pengembangan cepat dan efektif, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kebutuhan, partisipasi aktif dari user dalam proses pengembangan, menghasilkan perangkat lunak yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun, RAD juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu ketergantungan pada partisipasi pengguna yang aktif, keterbatasan pada proyek besar dan kompleks, memerlukan teknologi dan sumber daya yang sesuai, dan dapat menyebabkan kesalahan jika tidak dilakukan dengan benar. Menurut pembahasan tentang tahapan RAD, kelebihan, dan kekurangan, RAD ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang memerlukan kecepatan dan fleksibilitas. Dalam memahami penerapan RAD, diperlukan studi kasus yang disertai tahapan-tahapan. Berdasarkan studi dengan judul Pengembangan Sistem Informasi
informasi data pelanggan di PT Perusahaan Gas Negara Area Palembang yang dilakukan oleh Huda pada tahun 2024, di mana PT Perusahaan Gas Negara Area Palembang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi gas alam. Perusahaan ini memiliki 4 divisi utama, yaitu Sales, Customer Management, Area Support, dan Operation and Maintenance. Untuk meningkatkan efisiensi kerja dan integrasi antar divisi, perusahaan ini mengembangkan sistem informasi data pelanggan berbasis web dengan menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Metode Rapid Application Development atau RAD pada sistem informasi data pelanggan di PT Perusahaan Gas Negara Area Palembang menunjukkan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kerja perusahaan. Proses pengembangan sistem dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Sistem informasi yang dibangun juga mampu digunakan oleh seluruh divisi, sehingga mendorong peningkatan efisiensi kerja internal. Selain itu, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat karena data dari berbagai divisi dapat diakses secara real-time dan terintegrasi dalam satu sistem. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Rapid Application Development atau RAD merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan kepada kecepatan dan fleksibilitas melalui pendekatan interaktif, serta keterlibatan langsung dari pengguna akhir. Metodologi RAD terbagi menjadi 4 tahapan utama, yaitu Define the Requirement, Prototype, Construction, and Deployment, yang saling terintegrasi dan memungkinkan pengembangan sistem yang lebih cepat dan adaptif. Kelebihan utama dari metode ini terletak pada efisiensi waktu, pengembangan yang lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan, serta komunikasi yang intensif antara pengembang dan pengguna. Namun demikian, RAD juga memiliki keterbatasan, terutama dalam proyek-proyek berskala besar yang membutuhkan dokumentasi mendalam dan struktur kerja yang kompleks. Dalam dunia nyata, metode ini telah berhasil diterapkan pada berbagai proyek, salah satunya pada pengembangan sistem informasi data pelanggan berbasis web di PT Perusahaan Gas Negara Area Palembang, yang menunjukkan bahwa RAD mampu menghasilkan sistem yang sesuai kebutuhan operasional dan mempercepat proses implementasi. Itulah penjelasan materi terkait RAD dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekurangan itu murni datangnya dari syaitan. Kami hanyalah korban. Allahumma fiqil akum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.